Ada banyak cara untuk meningkatkan ekonomi sebuah negara, mulai dari membuat kebijakan yang pro rakyat, kemudahan berusaha, kesamaan peluang di dalam akses pendanaan, pasar bebas yang diterapkan tanpa intervensi regulator yang memihak ke perusahaan besar atau ke perusahaan BUMN, pasar adil atau fair market, bertumbuh pada kualitas dan servis, bukan pada kekuatan modal besar dan keberpihakan peraturan yang direkayasa. Membiarkan IKM atau industri kecil menengah untuk mengkopi merek-merek besar dunia, membiarkan mereka tanpa izin berusaha untuk membuat atau memproduksi barang-barang apapun tanpa izin itu, karena barang itu tidak dimakan, tidak dimasukkan ke mulut yang mungkin berefek bisa mematikan. Beda dengan industri makanan, jamu, obat-obatan. Ini harus dijaga karena benda-benda ini tadi adalah sesuatu yang dimasukkan ke tubuh manusia dan itu harus dijaga sekali lagi. Kalau pupuk, fashion, benda beginian nggak akan ada yang makan. Ya biarkan saja tanpa izin, biarkan pasar yang memutuskan. Ada lagi cara membangun ekonomi Indonesia yang lebih agresif. Sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah, yang coba kita usulkan, semoga bermanfaat. Kepada Pak Presiden, kita tidak saling kenal. Bagaimana kita bersahabat lewat udara saja. Cara ini akan lebih cepat dan lebih baik karena tidak mengganggu konstelasi politik di sekitar istana. Pak Jokowi, bersama ini kita bermaksud menyampaikan ide untuk memajukan bangsa Indonesia ini, ekonomi Indonesia ini, melalui strategi ekonomi yang banyak dibicarakan saat ini, yaitu MMT. Proyek ini kita sebut namanya Jokowi Boys, atau bahasa lainnya adalah anaknya Pak Jokowi. Prinsip sederhananya begini, kita ingin membangun ekonomi mikro langsung oleh pelakunya. Kita tahu membangun ekonomi paling cepat adalah modali mereka yang sudah terbukti berhasil. Usahanya jalan, manajemennya bagus, profitnya bagus. Pasti orang itu sanggup dan punya leadership yang bagus, punya manajemen skill yang bagus, dan nalurinya mencari peluang bisnis serta profit pasti sudah mumpuni. Biasanya usia mereka telah melewati pahit manis berbisnis, usia kira-kira 30-45 tahun, di mana secara waktu sudah punya usaha lebih dari 10 tahun. Kita gunakan teori trickle down, yaitu kita modali dia, modal yang di atas, dengan kemudian mereka akan membangun bisnis dengan mitra-mitra UKM sebagai suppliernya. Cara ini akan lebih cepat membangkitkan ekonomi kerakyatan. Jokowi Boys adalah program. Kita mencari di setiap kabupaten 1-5 orang yang akan kita berikan modal. Lalu di tingkat provinsi ada 1-5 orang. Di setiap provinsi juga akan negara modali. Modalinya bagaimana maksudnya? Kita berikan mereka standby loan. Loan ini sangat rendah biaya bunganya, bahkan boleh 0 atau hanya biaya administrasi bank. Setiap orang di tingkat provinsi dapat standby loan 1 triliun misalnya. Uang tersebut baru cair kalau ada counterpart, dalam tanda petik misalnya dia beli hotel, bangun pabrik, menambah aset produktif lainnya. Bank yang mencairkan dana tersebut akan memegang aset tersebut sampai lunas tentunya. Kelincahan standby loan ini akan membuat setiap daerah bisa bertumbuh dengan menggelontorkan dana ke mereka yang sudah pengalaman dan terbukti berhasil. Syarat lain Pak Jokowi Boys ini adalah bukan orang yang itu-itu lagi. Cari kader baru. 5 dikali 33 provinsi itu sekitar 150-an orang, dan 5 dikali 400-an kabupaten kota adalah sekitar 2000-an orang. Manusia unggul tentunya. Provinsi sampai 1 triliun, di kabupaten kota kita berikan sampai 500 miliar. Dan program ini adalah program 4 tahun ke depan. Total nilai investasinya sekitar 1.150 triliun, di mana APBN nasional adalah per tahun 2.000 triliun, atau 4 tahun adalah 8.000 triliun. Anggaran Jokowi Boys ini sekitar 15%-an dari APBN, dan dana ini bukan dana hilang. Ini investasi karena kembali semuanya. Bukan seperti bansos yang ternyata dimakan juga sama pejabatnya. Bank BUMN dan lembaga keuangan milik negara mampu menangani hal ini karena uang beredar nasional adalah 6.000 triliun. Bank BUMN menangkap lebih dari 60%-nya. Kita tahu UKM dan IKM itu tumbuhnya bisa 30% per tahunnya. Demikian juga pengusaha swasta. Kalau menggunakan trickle down teori ini, strategi ini akan terukur kemajuannya dan pertumbuhannya. Dalam 4 tahun, setiap tahunnya pertumbuhan nasional garansi akan tumbuh lebih dari 9% karena didorong oleh 2.000-an orang utama yang akan mengangkat 10 juta orang langsung dan tidak langsung, yang akan meningkatkan ekonomi 20%-an per tahun. Saya yakin Pak Presiden punya tim yang mampu menyeleksi, mengawasi, menumbuh kembangkan orang pilihan tersebut untuk jadi agent of changes ekonomi nasional. Oh iya, pastikan satu hal lagi Pak Presiden. Mereka yang terpilih nanti pastikan mental dan ideologinya patriotis, nasionalis, NKRI garis lurus. Lalu pastikan jangan kasih ke Bosman Mardigu ya.